Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub badawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati wa jal alaniyati salihah amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, wabil khusus kepada Ustadz Muslim, dan juga segenap aparat pemerintahan baik sipil maupun militer, terkhusus kepada aparat pemerintahan desa, baik itu Pak RT ataupun Pak RW, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan juga ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada warga Simpang 3, umumnya warga Cibumur, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama duduk untuk kita lebih mengenal kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan suatu kaum itu akan menjadi beruntung, akan selamat dunia dan akhirat. Kuncinya bagaimana kaum tersebut kenal dengan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa satu kaum, satu kelompok itu akan menjadi hancur? Karena mereka tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Tatkala Allah berikan ujian, cobaan kepada mereka, tatkala mereka tidak kenal dengan Nabi Muhammad, mereka akan bingung. Cara apa, sikap apa yang harus saya lakukan? Terkadang sikap yang diambil kadang-kadang tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi tatkala satu kelompok, seorang hamba kenal dengan Nabinya Muhammad SAW, maka dia akan mengikuti bagaimana Nabi Muhammad tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting bagi kita untuk selalu mengenal dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus kepada para orang tua, kenalkan anak kita semenjak dini dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai anak kita semenjak kecil tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Yang lebih kita khawatirkan lagi, anak kita semenjak kecil kenalnya sama artis pemain bola. Yang dipegang bukan Al-Quran lagi, tapi sudah HP, sudah game online. Sehingga jangan salahkan, itu anak kita akan jadi bom waktu yang akan meledak pada saatnya. Sekarang mungkin ada sebagian orang tua memberikan HP kepada anaknya, alasannya agar anak saya tenang, agar anak saya tidak ribut. Itu pada saat itu. Tapi lihat, Anda berikan anak Anda HP, tidak usah tunggu 1 minggu, 1 hari saja berikan dia HP. Anda lihat bagaimana dia punya ucapan, bagaimana dia punya perbuatan, bagaimana sikap anak kita, bagaimana berbaktinya kepada kita. Sehingga jangan sampai kita memiliki anak yang rusak tidak secara langsung,
tapi pada saatnya akan menjadi rusak. Bahkan bukan hanya rusak di dunia bagi kita, tapi sampai di akhirat. Sehingga penting bagi kita semenjak dini, semenjak kecil anak-anak kita kenalkan anak kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kadang-kadang kita miris anak-anak kecil, belum sekolah SD, masih mungkin usia 3-4 tahun, yang dipegang sudah HP. Wah, itu seharian lagi. Tetapi orang tuanya tidak memperdulikan. Bahkan yang kita miris lagi, kadang-kadang di antara orang yang punya ilmu agama tidak mau berpikir atau membuat terobosan bagaimana anak-anak kecil ini sudah tidak megang HP lagi. Anak-anak kecil kita ini tidak hobi main game online, tidak hobi nontonnya televisi. Ini lebih kita miriskan lagi. Sehingga oleh karenanya sekali lagi para orang tua dan juga segenap aparat pemerintahan desa juga khususnya harus membuat terobosan demi terobosan. Kenapa? Karena anak-anak kecil kita ini, mereka yang bakal menjadi aset terbesar kita untuk kampung kita. Kalau sekarang kita tidak peduli kepada mereka, tidak peduli bagaimana mereka kenal dengan nabinya Muhammad SAW, maka jangan salahkan. Tatkala mereka masuk usia pubertas, mereka masuk usia 13, 15, 17 tahun, bukan menjadikan dampak yang baik untuk kampung kita, tapi merusak kampung kita. Oleh karenanya penting kita mendidik anak-anak kita ini semenjak dini. Sampai dikatakan oleh para ulama, mendidik anak semenjak kecil, semenjak dini, itu seperti mengukir di atas batu. Mudah, gampang. Tapi kalau sudah mendidik anak-anak kita, mereka sudah dewasa, mereka sudah kenal dengan laki dan perempuan, mereka sudah kenal dengan media sosial, maka mendidik mereka, kata para ulama, seperti menulis di atas air. Sangat sulit sekali. Oleh karenanya kita berusaha khususnya di window haji ini, bagaimana kita buat terobosan demi terobosan. Dari majelis taklim kita buat, kemudian terobosan anak-anak muda kita buat acara ngopi, kemudian kita buat lagi terobosan apa, terus kita berpikir. Bahkan saya pribadi pernah beberapa kali ngobrol, pengen buat terobosan kira-kira untuk anak-anak usia 4 SD sampai SMP ini kira-kira apa yang harus kita lakukan, sehingga jangan sampai kita ini nggak mau berpikir untuk mereka. Lebih baik kita capek berpikir sekarang ini daripada entah di masa tua kita dicapekkan dengan mereka. Berpikir saat ini. Orang yang punya ilmu agama berpikir dengan keilmuannya. Aparat pemerintahan desa, RT RW yang berpikir bagaimana ini anak-anak kecil kami ini menjadi baik. Tidak HP terus yang dipegang, tidak TV terus yang ditonton, tidak game online saja yang dimainkannya. Kemudian segenap orang tuanya juga berpikir, saya yakin kalau kita semuanya sudah bersama-sama, orang tuanya peduli dengan anaknya, ustadz ke ulama merasa tanggung jawab dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya, kemudian aparat pemerintahan desa, RT RW yang merasa tanggung jawab di akhirat akan dituntut dengan kuasaannya, insya Allah kita akan sama-sama semangat. Tidak ada istilah, oh ini sudah berjuang, sudahlah, sudah ada yang berjuang, saya nggak usah ikut-ikutan. Ini musibah di atas musibah lagi. Jadi ngelihat orang yang sudah berjuang tapi dia acuh tidak mau berjuang dengan ini, musibah di atas musibah lagi. Saya ingat Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, guru daripada Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad Sayyibur Ratib. Beliau sampai mengatakan, hal yadurru soh ba'da soh. Kata beliau, apakah membahayakan teriakan setelah teriakan? Apakah berbahaya teriakan ini setelah teriakan? Contoh, saya di sini ingin memanggil siapa? Ripai. Ingin saya panggil Ripai ini. Ripai ada di tempatnya Haji Gaul. Di Suci 2. Saya teriak Ripai. Enggak dengar Ripai ini. Oh dengar. Oh dengar. Anggap aja enggak dengar. Enggak dengar. Kemudian ada Kang Lutfi, itu ada di apa itu kalau saya lewat pintu belakang itu. Rumah siapa itu? Pokoknya di tengah-tengah. Sehingga teriakan saya tidak sampai ke Rifai, saya memanggilnya, kemudian Kang Lutfi memanggil Rifai. Kira-kira teriakan Kang Lutfi ini baik atau tidak baik? Baik atau tidak baik? Sangat baik, membantu teriakan saya memanggil Rifai.
Sehingga kalau orang sudah berjuang bersama-sama, kita makin bantu lagi, insya Allah makin baik, makin sukses. Tinggal bagaimana kita satukan visi misi kita bareng-bareng. Window haji mau dibuat seperti apa ini? Jangan sampai acuh. Kita tidak peduli, pokoknya saya sudah cukup dengan majelis taklim saya. Saya sudah cukup dengan kegiatan saya. Ayo kita bareng-bareng. Bukan cuma window haji. Di mana ini? Sengkahan, di Karangtawang, di mana-mana. Ayo bareng-bareng. Karena kita nggak tahu kapan Allah akan cabut nyawa kita. Dan kita pengen, kalau Allah cabut nyawa kita masuk kategori yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum nas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dan tidak ada sesuatu yang lebih baik memberi manfaat daripada memberikan ilmu agama kepada seorang. Ustadz Habib, saya nggak punya ilmu agama. Bagaimana? Bantu orang yang menyuarakan ilmu agama tersebut. Maka di hari kiamat kita akan digolongkan bersama mereka, orang-orang yang akan menyerukan ilmu agama tersebut. Bahkan Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pendiri pondok pesantren Darul Ghawa Dakwah Bangil Pasuruan, beliau itu pernah suatu saat naik mobil. Tatkala beliau naik mobil ini, beliau tidur biasa di mobil, tidur biar ntar nyampe di tempat acara bisa fresh, semangat menyampaikannya. Setelah beliau turun, kemudian beliau menyampaikan ceramahnya, apa yang beliau sampaikan? Mungkin supir saya ini itu pahalanya lebih besar di hari kiamat daripada saya, kata beliau. Kenapa? Beliau lanjutkan, saya bisa mengajar, saya bisa berceramah, saya bisa memberikan ilmu ini karena supir saya bawa mobilnya enak. Supir saya bawa mobilnya tidak ugal-ugalan, sehingga saya bisa tenang di mobil, sehingga saya bisa mengajar seperti ini. Tidak lain karena berkah daripada supir saya. Sama seperti halnya juga kita tidak punya apa-apa kecuali tenaga. Sebelum acara kan tidak mungkin ini tidak ada nyiapkan karpet, kemudian permadani semuanya, sehingga orang saat ini duduk di tempat ini dengan nyaman, tidak kedinginan. Sehingga yang berjuang dengan tenaganya pun insya Allah akan dibarengkan dengan Nabi Muhammad SAW, karena mereka membantu ulamanya Nabi Muhammad. Dan jangan remehkan, setelah selesai acara biasanya ada sampah. Mau itu sampahnya berbentuk minuman yang terbuang, atau makanan, atau plastik, pungut itu. Tidak usah melihat siapa yang membuang. Tatkala kita membersihkan, maka kita membantu ulama yang mengisi di acara tersebut. Maka mudah-mudahan dengan tenaga kita membantu perjuangan para ulama, maka insya Allah kita akan disatukan dengan Nabi Muhammad SAW, karena berkah kita membantu dakwahnya para ulama kita. Kemudian nikmat yang terbesar adalah tatkala Allah berikan kita ini rasa senang gembira duduk di tempat-tempat seperti ini. Senang kalau sudah hadir majelis taklim, tidak ripuh kalau kata orangnya. Ada orang kalau hadir majelis taklim itu suka ripuh, suka gelisah. Dikit-dikit mulai gerakin badannya. Ini pura-pura pengen lihat jam, cuma nggak enak kalau salah langsung. Kalau gini kan enak. Oh jam berapa nih? Oh nggak ada jamnya. Ada orang baru duduk sebentar sudah mulai ganti-ganti duduknya ke kanan ke kiri, kayak ada paku payungnya duburnya itu. Tapi bersyukurlah kita kepada Allah tatkala kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa duduk di acara-acara di tempat-tempat seperti ini. Kenapa? Karena tatkala kita duduk di tempat ini, Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada kita. Ini yang perlu diingat. Cintanya Allah yang kita cari. Cintanya ustadz, kiai, ulama, habaib kita cari. Tapi kenapa cintanya Allah tidak kita cari? Cintanya Nabi Muhammad kita abaikan. Sampai dikata oleh Nabi Muhammad SAW, Allah akan cinta dengan hambanya, tanda-tandanya Allah akan buat dia senang duduk di tempat-tempat seperti ini. Duduk di majelis saling senang, gembira. Bahkan lebih hebat lagi dia cari, ini majelis taklim hari ini di mana. Bahkan dia sampai mungkin kunjungan ke rumah orang tuanya, mertuanya, ke tempat saudaranya. Di malam hari dia cari, ini kira-kira malam ini ada majelis taklim di mana. Ini orang yang betul dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang yang memang nggak senang majelis taklim.
nggak senang duduk di acara-acara seperti ini. Sudah diundang pun nggak mau datang. Itu bukan karena dia nggak mau datang, tapi karena Allah benci dengan orang tersebut, sehingga dibuat oleh Allah bagaimana nggak datang. Sehingga jangan kita saya nggak mau datang. Anda jangan bangga. Kita jangan bangga waktu hadir majelis salim kita katakan saya nggak mau datang. Bukan karena Anda kitanya nggak mau datang, tapi karena Allah memang nggak sudi untuk melihat Anda untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita khawatirkan. Karena ada orang kadang-kadang kalau hadir majelis taklim itu, hadir acara-acara seperti itu, selalu melihat siapa yang ngisi. Itu hakikatnya bukan dia pengen lihat siapa yang ngisi, tapi memang Allah nggak mau melihat dia dimuliakan oleh Allah. Sehingga datang ke tempat ini dipersulit oleh Allah. Pada waktunya longgar. Tapi dibuat oleh Allah, bahkan dibuat dia punya alasan beribu-ribu, alasannya ribuan, tapi dia tidak mau cari alasan bagaimana bisa datang ke tempat seperti ini. Sekarang saya tanya, kalau kita meninggal dunia, kelak kita semuanya bakal meninggal dunia, yang kelak memasukkan kita surga itu apa? Amal soleh kita, kebaikan kita. Jadi kalau kita datang ke tempat ini, hakikatnya kita ini sedang berbuat kebaikan. Maka aneh kalau orang nggak mau datang ke tempat-tempat seperti ini, padahal di tempat seperti ini kita akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit kita akan membahas tentang daripada kejadian bisa dibilang mungkin silih berganti daripada para ustadz ke ulama yang saat ini banyak yang meninggal. Bahkan berhari-hari banyak yang meninggal. Tidak selesai daripada itu, musibah demi musibah pun sekarang datang bertubi-tubi. Sedikit kita akan membahas hikmah apa yang kita ambil daripada kejadian yang seperti ini. Yang pertama, daripada banyaknya para ulama yang meninggal dunia, yang pertama kita harus merasa sedih. Jangan sampai hati kita mendengar ulama meninggal tidak sedih. Hati-hati. Karena Nabi sudah pernah mengingatkan kepada kita, man la yahtam bi umuri muslimin falaisa minna. Orang yang tidak peduli, acuh dengan apa yang terjadi kepada muslimin muslimat yang lainnya, maka dia bukan termasuk golongan kami. Kalau sudah tidak termasuk golongan Nabi apa? Ditakutkan yang betul-betul akan menjadi orang yang munafik. Bukan orang kafir, munafik, gak mau ngikutin Nabi. Islam, beriman, tetapi tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan man lam yahzan bi mautil alim fahuwa munafik. Orang yang tidak sedih dengan meninggalnya orang alim, para ustadz, kiai, ulama, para habaib, fahuwa munafik. Maka dia orang munafik. Sehingga yang pertama kita harus merasa sedih merespon ke ulama banyak sekali yang meninggal dunia. Bahkan kalau kita mau sambungkan dengan beberapa yang disampaikan oleh Nabi dan juga para ulama, orang-orang alim itu, para ulama itu diibaratkan itu seperti pakunya bumi. Kalau kita itu kayu pengen nempel di satu tempat, itu kita paku, sehingga dengan paku tersebut kayu itu menempel dengan kuatnya. Tapi apa yang terjadi? Tatkala paku itu dicabut, paku itu dilepaskan dari kayu tersebut, maka kayu itu akan mudah untuk bergoyang dan tidak kuat lagi pada tempatnya. Ini yang kita khawatirkan. Sehingga setelah meninggalnya para ulama, paku-paku bumi yang Allah letakkan di bumi ini satu persatu dicabut nyawanya oleh Allah. Inilah yang kita khawatir, akhirnya musibah demi musibah terjadi. Bang, kalau tidak salah hari ini Bogor pun saat ini kena banjir bandang. Dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Sumatera, sebelumnya Kuningan, sekarang Bogor kalau tidak salah Al-Fakir ingat, sekarang kena daripada banjir bandang yang luar biasa. Oleh karenanya tidak bosan-bosan saya ingatkan, pedulilah dengan para ulama, peduli dengan orang alim mumpung mereka masih hidup, karena mereka lah orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadikan sebab wasilah yang namanya kita punya bumi ini akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang-orang yang acuh dengan ulama-ulama yang saat ini ada di sekeliling kita. Ada ustadz kita, kiai kita, ulama kita, peduli kepada mereka, karena mereka lah yang kelak akan menjadikan pertolongan Allah selalu diberikan. Di dalam Al-Quran Allah sudah firmankan, wa anta fihim,
Allah firman, wahai Rasulullah Muhammad, selama kamu ada, musibah tidak akan Allah turunkan di tempat tersebut. Ustadz Habib Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia. Sekarang siapa yang akan dikatakan wa anta fihim? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi Muhammad. Sehingga selama ustadz kita, kiai kita, ulama kita selalu berada di tengah-tengah kita, insya Allah desa kita, kota kita akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, hikmah yang kita ambil daripada banyaknya orang-orang soleh yang meninggal dunia dan musibah yang terjadi pada saat ini, maka hendaknya kita mengevaluasi diri kita. Kenapa kok musibah sekarang ini banyak terjadi? Bahkan hitungan seminggu bisa dilihat berapa kota yang diguyur dengan musibah luar biasa. Jangan katakan beb dulu juga pernah terjadi, yang dulu sudah lewat, sekarang yang saat ini kita fokus. Jangan kita beralasan yang lewat biar lewat. Hari ini kenapa terjadi seperti itu yang kita evaluasikan. Sehingga para ulama mengatakan banyaknya musibah itu di antara faktor utamanya karena maksiat yang banyak kita lakukan. Oleh karenanya saya hanya mengajak kepada kita yang ada di tempat ini, ayo bareng-bareng kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak usah toleh kanan kiri. Tidak usah melihat oh yang dosa paling banyak orang itu. Oh yang dosanya besar lagi. Tidak usah lihat itu semuanya. Sekarang lihat diri kita masing-masing. Jangan sampai gara-gara dosanya kita, maksiatnya kita, meninggalkan kewajiban kita kepada Allah, Allah turunkan musibah. Kenapa? Al-bala ya'umu soleh wa toleh. Musibah kalau sudah Allah turunkan, yang baik, yang jelek, ahli ibadah, ahli istiqomah dengan ahli maksiat rata, dipukul rata oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan kejadian, ayo bareng-bareng kita evaluasi. Dan jangan kita acuh dengan kejelekan yang terjadi di kampung kita. Oh biarkanlah ada orang melakukan maksiat, minuman keras, berzina, biarkan, hati-hati. Ini awal musibah akan Allah turunkan. Ingat, musibah kalau turun, yang baik, yang tidak baik, yang ibadah, ahli maksiat, semuanya dipukul rata oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka biasakan kita punya budaya saling mengingatkan karena Allah, bukan karena hasud. Bukan karena merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Budayakan. Ada kebiasaan yang tidak baik, ayo bareng-bareng kita rubah. Kebiasaan tidak baik ini harus tidak boleh ada di kampung saya. Bareng-bareng. Jangan sampai setelah Allah murka, benci, Allah kirim itu yang namanya bala tentaranya tanah sehingga terjadi longsor. Allah kirimkan bala tentaranya yang namanya air sehingga banjir terjadi di sana. Mau bilang apa? Sekarang berapa banyak orang tua yang terpisah dengan anaknya? Berapa banyak anak terpisah dengan orang tuanya? Jangan sampai naudzubillah min dzalik kita acuh ada orang melakukan kebiasaan yang buruk, tingkah yang tidak baik, kita biarkan musibah datang. Kita saling menyalahkan pun musibah nggak bakal bisa kembali lagi. Oleh karenanya ayo bareng-bareng kita evaluasi. Desa kita ini, khususnya sekarang kita berada di Cibubur, tidak boleh ada kebiasaan yang melanggar syariatnya Nabi Muhammad. Tidak boleh. Orang melakukan satu kebiasaan, kebiasaannya harus yang baik. Kalau nggak baik, nggak boleh ada. Jangan nunggu Allah murka dulu. Jangan nunggu Allah marah dulu. Allah kalau marah, berapa kali Allah firman dalam Al-Quran, Innallaha syadidul iqab. Allah itu kalau sudah marah, Allah itu kalau sudah murka, syadidul iqab, betul-betul sangat luar biasa murkanya Allah. Walaupun di ayat yang lainnya Allah sudah firmankan, Innallaha ghafurur rahim, Allah kasih pengampun, tapi ingat Allah juga keras dengan siksanya. Sehingga yang kedua, ayo sama-sama kita evaluasi. Apalagi di antara kita semuanya nggak ada yang tahu kapan Allah akan cabut nyawa kita. Jangan sampai Allah cabut nyawa kita, masih banyak sholat yang kita tinggalkan belum kita qadha. Jangan sampai Allah cabut nyawa kita, banyak dosa-dosa yang kita lakukan belum kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bersyukur kepada Allah. Mumpung kita saat ini malam ini diberi kesempatan hidup oleh Allah, syukuri. Itu di Kalimantan, di Sumatera, Sulawesi, bahkan sekarang di Bogor, itu berapa nyawa yang sudah melayang. Sekarang yang kita khawatirkan tatkala Allah cabut nyawa kita, dosa masih banyak, itu yang kita takutkan. Kalau kematian Pak Bu, nggak usah khawatir, datang dengan sendirinya. Mau diundang nggak diundang, kemudian dimanapun berada kita, ngumpet dimanapun, kematian bakal datang. Semua ada
jadwalnya masing-masing, nggak bakal ketukar. Ibu ini meninggalnya ntar jam 11, nggak bakal ketukar sama orang yang meninggalnya jam 1 malam, nggak bakal ketukar. Yang kita khawatirkan kan bukan kematiannya, tapi kematian datang dosa masih numpuk, belum tobat sama Allah. Kematian datang kepada kita, sholat yang kita tinggalkan belum kita qadha sama sekali. Oleh karenanya yang kedua, ayo bareng-bareng kita evaluasi bagaimana kita ini berusaha untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhi maksiat-maksiat, dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Yang ketiga, yang harus kita ambil hikmah dari banyaknya para aulia, orang-orang soleh yang meninggal dunia, musibah yang silih berganti seakan-akan tidak ada habisnya. Yang ketiga adalah bagaimana kita selalu berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Bagaimana musibah ini jangan sampai Allah turunkan lagi. Minta berdoa sama Allah. Dan jangan lupa minta kepada Allah setelah meninggal ulama-ulama kita ini, kiai-kiai kita, habaib kita, minta sama Allah, ya Allah kirimkan ulama, kiai, ustadz, habaib yang menggantikan beliau semuanya. Sekarang coba pikirkan Mbak Bu, kalau ustadz, kiai, ulama kita sudah meninggal dunia, siapa yang ngingetin anak-anak muda? Siapa yang akan menegur mereka orang yang bermaksiat kepada Allah? Siapa yang akan memperjuangkan bagaimana umat ini kenal dengan Nabi Muhammad? Bagaimana warga ini kenal kepada Allah? Bagaimana masyarakat ini takut kepada Allah? Kalau sudah ulamanya, kiainya, ustadznya meninggal dunia, siapa yang akan mengingatkan mereka? Oleh karena kita berdoa kepada Allah, ya Allah setelah Engkau cabut para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib, ganti ya Allah secepatnya dengan orang-orang yang menggantikan mereka. Agar apa? Agar desa kita, kota kita, negara kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doakan. Jadi berdoa agar musibah ini tidak datang lagi kepada kita, khususnya desa kita ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Ad-du'a silahul mu'min, kata Nabi. Doa senjatanya orang mukmin. Kita lemah, tidak mampu untuk berbuat apa-apa, minta kepada Allah dengan doa-doa kita. Dan ingat Pak, jangan meremehkan doa, jangan ngentengin doa. Sampai dikata Nabi, doa sebagai senjata pusaka. Di mana-mana senjata pusaka itu adalah senjata yang paling hebat. Dan doa bisa dilakukan siapapun, ibu-ibu yang haid, perempuan haid, boleh untuk berdoa. Khususnya di waktu sepertiga malam, sempatkan untuk bangun. Ibu-ibu haid tidak boleh sholat, ibu bisa berdoa. Karena yang menjadi istimewa itu adalah waktunya, bukan ibadahnya, waktunya. Sampai karena waktu sepertiga malam itu adalah waktu yang penuh dengan berkah. Sehingga siapa yang berdoa di malam tersebut, Allah akan berikan semua yang dia minta. Bahkan banyak cerita seorang menjadi wali Allah karena bangun di sepertiga malam. Perbanyak kita berdoa. Khususnya yang tidak berhalangan, para perempuan, ibu-ibu, umumnya bawahnya saling berdoa habis salat fardu, minta kepada Allah, ya Allah jaga saya punya desa ya Allah. Jangan sampai gara-gara ada orang bermaksud Engkau turunkan musibah kepada kami ya Allah. Kemudian gerak, kalau ada yang berbuat salah, orang berbuat khilaf, kita ingatkan, jangan acuh. Takutnya gara-gara kita acuh, dia berbuat dosa, Allah murka, Allah kirimkan wabah, penyakit, musibah, semuanya kena entar. Sehingga ayo bareng-bareng kita jadikan desa kita, kota kita ini baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Karena Allah sudah janji, lau amanu ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, kata Allah. Lau amanu ahlul qura, kalau satu desa mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wattaqau, mereka bertakwa kepada Allah. Semua kewajiban dia berusaha dilaksanakannya. Semua yang haram dia usahakan ditinggalkannya. Ada orang meninggalkan kewajiban, dia tegur. Ada orang bermaksiat, dia ingatkan. Janji Allah, ya Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Apa Allah janjikan? La fatahna alaihim, kami buka untuk mereka semuanya, desa tersebut, orang tersebut, apa itu? Barakati minas sama'i wal ard. Keberkahan di langit Allah turunkan, keberkahan di bumi Allah keluarkan. Syaratnya apa? Beriman dan bertakwa. Apa isi takwa? Menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kebalikannya, kalau kita nggak mau bertakwa,
Ada kemungkaran, biarkan. Ada orang meninggalkan kewajiban, acuh nggak mau mengingatkan. Maka konsekuensinya Allah tidak akan turunkan keberkahan, Allah tidak akan keluarkan keberkahan. Kebalikannya Allah turunkan musibah. Hujan yang turun bukan berkah, malah musibah. Suatu yang keluar dari tanah bukan suatu yang baik, malah suatu yang buruk. Ini yang kita khawatirkan. Sehingga ayo bareng-bareng mulai malam hari ini kita sama-sama berdamai dengan Allah. Kita bertobat kepada Allah. Gak usah sekali lagi lihat kanan kiri, lihat diri kita masing-masing yang penuh dosa, banyak kewajiban yang belum kita qadha. Sekarang kita berdamai dengan Allah. Agar apa? Agar Allah tidak turunkan musibah. Bayangan Mbak Bu, saya ingat tahun kemarin kejadian kalau tidak salah itu di Sumatera, kalau tidak salah itu, atau di Aceh. Waktu terjadi longsor, ada satu rumah suami istri dengan anaknya ini sedang ngobrol. Ada suami istri, ada anaknya masih kecil laki-laki. Usia sekitar 9 tahunan kalau tidak salah. Ngobrol dengan orang tuanya. Di tengah-tengah ngobrol ternyata terjadi longsor. Itu rumah itu tergeser sampai sekian meter, Al-Faqir lupa, tergeser kemudian terbelah menjadi 2. Ibu bapaknya masuk ke dalam tanah tersebut, anaknya selamat. Di esok hari ini anak diwawancarai oleh reporter atau daripada wartawan. Kemudian intinya wartawan dari sekian pertanyaan ditanya ini anak, wahai anak, kamu menyangka tidak malam itu akan terjadi seperti itu? Si anak menjawab sambil menahan air matanya, saya tidak menyangka, karena kami dalam keadaan tenang, tidak ada sesuatu apapun, tiba-tiba terjadi longsor. Ini yang kita khawatirkan, Mbak Bu. Waktu Allah murka, Allah datangkan musibah, tidak ada pemberitahuan sama sekali. Dan lebih kita khawatirkan lagi, tak kala Allah datangkan musibah murka kepada kita, dosa kita masih banyak. Belum kita mengqadha kewajiban yang selama ini kita tinggalkan. Oleh karenanya sekali lagi, ayo bareng-bareng kita berdamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita doakan agar desa kita ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan pengganti-pengganti ustaz, kiai, ulama, habaib kita yang sudah meninggal dunia. Allah kirimkan pengganti-penggantinya. Kemudian kita doakan mudah-mudahan ustaz, kiai, ulama, habaib kita yang masih hidup dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah pejuang-pejuangnya yang membantu dakwahnya, yang membantu daripada estafetnya, yang membantu daripada semua untuk menyebar agama Islam ini, agar mudah-mudahan dengan wasilah itu semuanya desa kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Faqir minta maaf. Adapun doa entar ditutup oleh Ustaz Musli. Itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Faqir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.